Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian dan mentor yang saya hormati. Selamat datang dalam ruang kelas virtual Dokter Tanpa Stigma siang hari ini dengan tema pertolongan pertama pada anak. Perkenalkan, saya Dr. Sandra Suryadana dari Dokter Tanpa Stigma. Siang hari ini akan menjadi pemandu di kelas ini. Kelas ini menuntaskan rangkaian kelas virtual kita untuk awam dengan tema pertolongan pertama. Ini adalah sesi yang ketiga sekaligus sesi yang terakhir ya. Jedanya agak lama dengan kelas-kelas sebelumnya, tapi mudah-mudahan tidak melunturkan semangat Ibu dan Bapak untuk tetap belajar ya. Sesi yang pertama sudah dilakukan hari Sabtu tanggal 3 Oktober yang lalu dengan tema bantuan hidup dasar untuk dewasa, waktu itu bersama Dr. Dimas Rio Balti dari Perki Surabaya. Sesi yang kedua, waktu itu psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis bersama Kak Gisela Tani, tanggal 6 Oktober yang lalu. Bagi Ibu dan Bapak yang tidak mengikuti kelas-kelas sebelumnya, bisa menonton rekamannya di channel YouTube Dokter Tanpa Stigma. Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali kejadian gawat darurat atau kondisi-kondisi yang bisa mengarah pada gawat darurat terjadi pada anak dalam hidup sehari-hari. Saya yakin Ibu Bapak pernah mendengar kejadian-kejadian seperti ini baik di berita maupun pada orang-orang yang Anda kenal. Memang kondisi infrastruktur dan sarana prasarana di negara kita seperti inilah keadaannya. Jadi seringkali kondisi-kondisi gawat darurat itu tidak bisa sampai ke pusat layanan kesehatan. Tentu kondisi seperti itu sangat kita sayangkan karena berdasarkan prinsip time saving is life saving, tentunya seharusnya banyak sekali kematian anak yang bisa kita hindarkan apabila orang tua juga mendapatkan keterampilan penanganan gawat darurat, sehingga mereka bisa memberikan pertolongan pertama sebelum mengantar anak ke layanan kesehatan terdekat. Maka dari itu, Dokter Tanpa Stigma siang hari ini berkolaborasi bersama Safe Kids Indonesia mengadakan kelas virtual awam pertolongan pertama pada anak. Baik, saya perkenalkan dulu mentor kita siang hari ini. Nama lengkapnya Bapak Antonio Mozzarella, tapi biasanya lebih akrab mau dipanggilnya Kang Moza. Beliau adalah sampai saat ini menjabat sebagai koordinator nasional dan koordinator area Depok untuk Safe Kids Indonesia. Beliau juga adalah koordinator forum relawan PMI tingkat nasional sejak tahun 2013 sampai 2018 dan pernah juga menjadi koordinator forum relawan PMI di Jawa Barat tahun 2013 sampai 2014. Sudah banyak sekali pelatihan dan sertifikasi yang beliau dapatkan, beliau lakukan. Ini kompetensinya sudah sangat-sangat jauh lebih dari cukup. Beliau pernah mendapatkan pendidikan dasar KSR Palang Merah Indonesia, Emergency Ambulance Crew Palang Merah Indonesia, Water Search and Rescue dari Yonif 2 Marinir, Safe Kids Indonesia Fundamental Coach Training, Training CPR dan AED for Infant dari SOS International, Water Safety and Infant Preschool Aquatics dari AUSTWIM, dan seminar Asian School Safety Initiative. Ya, luar biasa sekali beliau ini sepak terjangnya. Kira-kira demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya, Kang Mosa, apakah sudah siap, Kang? Kalau sudah siap, bisa langsung dimulai. Agak jauh suaranya, Kang. Iya, saya juga agak jauh dari Kang Mosa mungkin kesulitan sinyal ini. Oke, suara sudah masuk, Kang. Hujan juga mungkin ya. Hujan di sana? Iya. Oh gitu, iya. Nggak apa-apa, Kang. Sudah bisa, gambar sudah muncul juga, suara sudah masuk. Ya. Bisa langsung dimulai, Kang? Baik, ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Komunitas Dokter Stigma, khususnya Dokter Sandra, juga Safe Parent yang sudah hadir hari ini di pertemuan yang keempat ya hari ini.
rangkaian sebelum-sebelumnya tentang first aid. Ketiga hari ini. Ketiga ya. Ya, ketiga hari ini. Baik, sebelum tadi sudah diperkenalkan, sebelumnya setelah diperkenalkan saya pribadi, saya akan memperkenalkan dulu tentang Safety Indonesia dulu. Safety Indonesia adalah komunitas parenting yang kami adalah memperkecil resiko cedera keluarga, khususnya anak yang bisa terjadi di rumah, perjalanan, di tempat tujuan, hingga kembali lagi ke rumah. Itu yang menjadi dasarnya. Kemudian Safety Indonesia berdiri 2011, diinisiatori oleh Pak Mandili, dan mereka sebenarnya kalau dari cerita mereka ini cerita sederhana orang tua sehari-hari yang khawatir atlet fall itu kan itu kasus-kasus yang setiap hari terjadi, apalagi anak-anak yang masih balita terpleset, terjatuh dan tersandung dan terjadi cedera-cedera dari yang mulai ringan bahkan bisa terjadi yang jika kita orang tua tidak bisa memberikan pertolongan awal sebelum bawa kita ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, awal dari sana kita mulai mencari teman-teman yang sepemikiran, kemudian kita membuat sebuah komunitas yang kita kampanyekan tentang keselamatan anak. Nah, Safety Indonesia punya kampanye tentang first aider, yaitu One Home One First Aider. Jadi sebenarnya ini sejalan dengan apa yang menjadi kampanye Safety Indonesia. Kalau setiap rumah itu punya seorang yang mampu memberikan pertolongan pertama, saya sekarang izinkan saya panggil teman-teman saya karena untuk membiasakan kita menggunakan kata safety yang menjadi Kang Moza, sebuah kampanye kita. Halo? Suaranya masih kurang jelas, Kang. Mungkin kalau belum perlu peragaan, bisa dimatikan dulu videonya supaya nggak berat sinyalnya. Baik. Saya akan video. Karena kalau pakai video berat. Kita coba tanpa video ya, Kang. Oke, sekarang selesai. Memang masih putus-putus sih. Masih putus ya? Iya. Oke, sambil terus diperbaiki dalam kualitas suaranya, saya lanjutkan boleh? Boleh. Oke. Nah, kampanye Safety Indonesia adalah menjadikan keselamatan menjadi pola asuhan. Kenapa penting? Karena kita sadari yang seperti yang sederhana terjadi tadi. Slip, trip, and fall itu setiap hari terjadi. Dari mulai yang cedera-cedera ringan, cuma memar kalau bahasa benjol gitu ya, sampai cedera yang parah, bahkan fatality atau bahkan kematian itu bisa terjadi. Nah, peran orang tua yang ada di dekatnya atau caregiver yang ada di dekat anak itu yang menjadi yang tadi disampaikan oleh moderator Dr. Sandra. Sebelum menuju ke rumah sakit, apalagi kita sampaikan sarana pertama yang belum memadai, lain-lain, kemudian lagi jalan, kondisi jalan macet, jadi jarak tempuh udah nggak berpengaruh lagi sekarang, waktu tempuh yang dihitung, walaupun dekat tapi kemacetan yang luar biasa yang akan bisa kehilangan waktu untuk menyelamatkan anak atau orang-orang yang kita sayangi dari keluarga. Nah, berdasarkan dari situ, maka Safety Indonesia mencoba mengkampanyekan One Home One First Aider untuk para caregiver, dan kami juga sebelum masa pandemi kami juga rutin mengadakan kelas offline di Roomski, kita sebutnya Roomski Rumah Safety Indonesia, yaitu basecamp kami yang di Jakarta Timur. Bisa main-main di sini di Jalan Radinington 2. Kita biasanya buat kelas offline 10-15 orang lah, biasanya per kali satu sesi. Baik, kita lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke materi pelatihan. Nih, ini metode ini dibuat oleh Pak Mandili selaku inisiator Safety Indonesia. Pak Mandili siapa sih? Dia adalah seorang praktisi keselamatan industri di oil and gas industry, oil and gas international company industry. Dia pernah
bercerita pada saya tentang bagaimana mau membawa budaya safety itu ke rumah, bukan cuma di tempat kerja. Kalau safe parents mungkin sering dengar tentang K3, tentang zero accident di tempat kerja. Beliau bilang itu hal yang biasa, karena kenapa? Karena mereka punya anggaran besar, mereka punya mekanisme yang bagus, mereka punya segala macam. Sedangkan di rumah apa yang kita milikin? Kita cuma punya rasa cinta dan rasa sayang sama keluarga kita. Tapi kesadaran tentang keselamatan 99% itu tentang mindset. Di Safety Indonesia kita kuatkan itu kepada teman-teman kita. 99% keselamatan tentang mindset, tentang teknis cuma 1%. Karena banyak masyarakat yang berpikir keselamatan itu mahal. Keselamatan itu cuma ada di industri. Kalau di rumah ngapain sih repot-repot? Kalau orang tua bilang, ah biasa anak jatuh gitu. Tapi kita nggak akan bisa menerima biasa anak jatuh jika resiko yang diterima anak kita membawa kecacatan misalnya di kemudian hari. Yang fatality atau bahkan kematian. Boleh bisa di-search sama safe parents sekalian di berita-berita anak tersedak atau akibat bermain anak-anak cedera, itu banyak. Karena mungkin kita belum punya data yang lengkap atau kita belum punya satu pusat data yang menunjukkan kalau anak cedera setiap hari itu berapa banyak sih. Di Jakarta aja kita bicara. Di IGD rumah sakit misalnya mengumpulkan data satu hari kejadian anak yang jatuh cederanya apa. Mungkin kalau data itu bisa terkumpul kita akan sangat tercengang melihat itu semua. Nah, kita lanjut. Metode anak ini amati bahayanya. Jadi kita sebagai orang tua saat berkegiatan kita harus mengamati bahaya yang ada sekitar kita. Apa aja bisa jadi bahaya. Semua berpotensi menjadi bahaya yang ada sekitar kita. Mainan, benda-benda yang ada di rumah, yang ada di lingkungan sekitar, di tempat bermain, di kendaraan, di mall misalnya, atau di tempat-tempat tujuan tempat wisata. Semua bisa berpotensi menjadi bahaya yang mengakibatkan resiko cedera. Nah, sampai sejauh mana sekarang kita orang tua mau menerima anak kita cedera? Pasti sebagai orang tua kita akan berpikir mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Oh, anak saya nggak apa-apa jatuh, karena itu bagian dari sebuah pendidikan psikologi anak. Jatuh, kemudian dia harus bangun lagi. Oke. Jadi nanti kita akan kembalikan sendiri ke setiap orang tua. Jadi Safe Kids bukan berperan sebagai safety cup, bukan. Jadi kita cuma membuat kerangka acuan atau kita membuat metode ini menjadi rambu-rambu buat orang tua atau buat caregiver supaya anak saat berkegiatan atau bahkan kita orang tua berkegiatan resiko cederanya minimal. Jadi A, amati bahayanya, yang kedua N, nilai resikonya. Contoh yang sederhana aja. Saat anak bermain, kalau saya masih punya baby, saya masih punya anak balita, masa fase oral karena usia 1 tahun 4 bulan. Mainan yang buat kakaknya usia 8 tahun, buat dia aman, tapi buat anak saya yang kedua mungkin itu berbahaya karena dia dalam fase oral, mainan kecil bisa tertelan dan mengakibatkan tersedak. Itu hal yang kecil yang kita lihat biasa, yang kita anggap ada setiap hari. Nah, kemudian apalagi? Ambil tindakan. Yang A kedua itu ambil tindakan. Ambil tindakannya apa? Oh iya, mainan untuk anak-anak dipisahkan, khusus anak sesuai usianya. Kan biasanya di dalam packaging mainan tuh udah ada usianya 3+, 4+ gitu. Itu sebenarnya itu harus jadi perhatian juga dari sebagai orang tua. Kemudian baru komunikasikan. Saat dikomunikasikan biasanya anak-anak yang sudah bisa membedakan kiri dan kanan, yang sudah bisa bikin kegiatan gitu kan, anak-anak yang sudah masuk sekolah, taman kanak-kanak, mereka mulai itu belajar. Bahkan di taman kanak-kanak sendiri, kalau sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan sudah diajarkan anak-anak tahu tentang bahaya, tahu tentang bencana, tahu tentang alarm bahaya, mereka sudah diajarkan, mereka tahu tentang itu. Nah, dikomunikasikan oleh orang tua. Dikomunikasikan oleh orang tua melalui games, melalui diskusi, dan lain-lain.
Nah, kita masuk langsung ke materi tentang first aid-nya. Ini cuma menjadi dasar. Nah, ini 4 selamat 5 sempurna. Izin saya menyalakan kamera sebentar. 4 selamat 5 sempurna pertama yang kita kampanyekan untuk orang tua atau safe care di mana aja adalah setiap orang tua atau setiap caregiver mempunyai skill pertolongan pertama. Kita dulu kenal 4 sehat 5 sempurna, ya, yang berhubungan dengan makanan. Dan sekarang 4 selamat 5 sempurna. Jadi 4 selamatnya apa? Pertama, caregiver atau orang tua kita harus mempunyai kemampuan untuk pertolongan pertama atau first aid. Yang kedua, memadamkan api. Kenapa? Karena di rumah biasanya terutama ibu dia masak, ada kompor atau ada ART, ada kompor juga, ada resiko kebakaran di dapur. Saat di rumah nggak ada orang, cuma sang ibu atau ART-nya atau caregiver-nya, mereka lah orang terdekat yang harus bisa meminimalisir resiko dengan kemampuan pertolongan pertama dan pemadaman api. Itu yang paling utama. Yang kedua, safety driving. Itu penting, atau safety riding. Saat membawa anak, misalnya terjadi cedera, tapi tetap fokus, tetap menenangkan anak menuju tempat yang di rumah sakit atau tempat tujuan fasilitas kesehatan. Si orang tua juga tetap harus menjalankan kendaraan dengan hati-hati, dengan prosedur keselamatan yang baik dan benar. Dan juga seandainya pun tidak dalam keadaan darurat, di Safety Indonesia, kami bisa klaim Safety Indonesia adalah komunitas pertama dan satu-satunya di Indonesia yang concern terhadap ini, terhadap keselamatan anak, dan satu-satunya komunitas yang sudah memiliki teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat Child Passenger Safety. Itu nanti bicaranya tentang keselamatan di mobil. Dan yang tak kalah penting adalah komunikasi. Pola komunikasi terhadap anak yang kadang suka agak tertukar-tukar antara kita dan anak-anak adalah teman-teman atau saver bisa ngebayangin nggak? Atau mungkin punya pengalaman gini. Saat anak jatuh, kadang-kadang kita menyalahkan anaknya. Bukan memberikan pertolongan dulu, bukan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu. Atau bahkan kadang-kadang kita justru, contoh sederhana gini yang saya dapat kalau di offline. Ah, kamu sih udah mau bilangin tuh, baju kamu robek deh. Padahal anaknya luka. Tapi mamanya fokus kepada bajunya robek gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita mulai edukasi kepada orang tua. Itu yang saat terjadi cedera pada anak, si anak itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Apa sih yang paling penting? Nanti kita bicara masuk ke materi. Dan yang terakhir adalah latih dan praktekkan juga miliki perlengkapan di rumah yang sederhana. Saya sudah minta pada moderator perlengkapan yang ada di rumah, tas pertolongan pertama. Nah, Safety Indonesia kita mendesain tas pertolongan pertama itu handling banget, kecil, mudah dibawa, bisa dimasukin ke mobil, di motor, atau di mana aja dan mudah digunakan. Kenapa? Kenapa dibentuknya tas? Karena bayang kan, zaman dulu saya sekolah tuh kotak P3K tuh sebuah kotak yang ditempel di jendela, yang ditempel di dinding. Saat apa-apa kita harus lari dulu ambil satu, nanti lari lagi ke korban, ambil satu. Sedangkan kalau yang baiknya dan efisien adalah tasnya dibawa, kita dekati si anak atau si orang yang terkena cedera tersebut, kita tinggal buka. Yang kedua, yang kalah penting adalah APAR. Kita selalu menyarankan adanya APAR, alat pemadam api ringan di rumah. Kenapa? Saya sangat amazed dengan para petugas damkar. Mereka cekatan, sigap, dan luar biasa. Tapi tetap mereka perlu waktu untuk tiba di lokasi kejadian. Nah, bagi safe parents, kita punya peluang untuk memperkecil resiko dengan memiliki APAR dan tahu cara penggunaan APAR saat terjadi kebakaran. Kita bisa lebih dulu memperkecil resiko itu sebelum apinya membesar. Itu yang paling penting yang dimiliki atau yang dimiliki skill dan perlengkapan yang harus dimiliki oleh orang tua di rumah yang kita kampanyekan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini channel survival. Ini cuma sekedar nanti teman-teman bisa dapatkan materi ini, kita bagikan free. Cuman
kita minta tidak menghilangkan identitas Save Kids Indonesia. Selalu di setiap kegiatan, Save Kids Indonesia selalu memberikan materi ini secara free. Cuma kita minta memang tidak dihilangkan identitas kami. Ini penting. Pengenalan, terus kemudian gunakan ID dan lain-lain, ini sekedar pengantar aja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, baik. Bagi peserta yang ingin mendapatkan materi, bisa menuliskan alamat emailnya, nanti bisa di-list oleh moderator. Baik, kita lanjut. Nah, ini pemberian pertolongan segera. Pemilihan pertolongan pertama segera. Pemilihan pertolongan pertama segera pada. Halo, saya kehilangan. Masih tersambung, Kang? Masih tersambung, baik. Masih, Kang. Baik. Sebentar. Baik. Pertolongan pertama. Penolong pertama adalah sederhananya gini. Kita sebagai orang yang terdekat dengan si korban atau dengan si pasien, kita bisa memberikan pertolongan pertama pada orang tersebut lebih cepat dibanding kita memanggil orang yang lebih ahli yang jauh. Makanya kita penting tahu bagaimana cara memberikan pertolongan pertama terhadap orang yang ada di sekitar kita sebelum dibawa atau dirujuk ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit. Baik, kita lanjutkan. Ada kendala lagi, Kang? Suara saya masih tersambung, Kang? Masih ya? Oke, kita lanjut. Baik. Oke, nampaknya Kang Mosa ada kendala lagi. Kita tunggu. Oke, cek. Sudah? Ya, sudah masuk, Kang. Oke, baik. Sorry, baik. Kita lanjutkan. Sorry, ada kendala akibat cuaca yang kurang baik, tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan lagi. Iya, suara sudah jelas. Lancar, baik. Baik, pertolongan pertama, jadi apa sih? Kita tuh sebagai orang yang terdekat dengan siapapun yang menjadi, mudah-mudahan bukan keluarga kita, gitu. Yang menjadi korban di antara di lingkungan kita bisa memberikan pertolongan lebih dulu. Kenapa? Apalagi yang berhubungan dengan kesadaran, dengan kehilangan kesadaran akibat misalnya tersedak, itu yang paling diprioritaskan. Karena kita mengejar golden periodnya itu saat seseorang kehilangan nafas, kemudian dalam 3 menit otak akan mengalami mati klinis. Jadi saya kira perlu pahami ini. Kenapa? Saat kita bicara tentang yang tersedak dulu, yang paling prioritas yang menjadi pertolongan pertama. Kalau kita coba ketik kita search di internet tentang kasus-kasus tersedak, itu akan banyak sekali timbul. Dan yang anehnya, yang lucunya adalah cilok menjadi tersangka nomor 1. Saya juga entah kenapa, sebenarnya bukan salah tukang ciloknya atau salah ciloknya gitu ya.
Nah, semenjak happening, saya harap sih maksudnya nggak akan jadi kasus-kasus baru. Berapa banyak kasus anak-anak yang tersedak karena cilok yang dianggap sederhana, dia harus kehilangan nyawa. Kenapa? Karena orang tuanya tidak tahu bagaimana cara menolong atau bagaimana cara memberikan pertolongan yang baik dan benar terhadap anaknya. Itu baru satu. Belum yang lain, yang cedera-cedera lainnya, yang sederhana misalnya. Jatuh, memar, benjol, berdarah gitu. Yang di masyarakat awam masih saya temui, bahkan di masyarakat tradisional, benjol, biasanya mereka selalu gunakan minyak gosok yang panas. Atau bahkan di beberapa daerah mereka gunakan senjata, golok, dicabut oleh orang tuanya goloknya, ditempelin ke tempat yang benjolnya. Saya awalnya, ini golok sakti atau orang tuanya sakti nih. Tapi begitu saya pelajari, saya perhatikan, oh iya, bilah golok itu dingin. Jadi sesuai dengan prinsip bagaimana memberikan pertolongan saat terjadi cedera, memar atau perdarahan tertutup. Nanti kita akan bahas tentang itu. Baik, untuk perdarahan juga sama. Banyak teman-teman atau banyak sekarang di luar sana yang salah melakukan treatment saat cedera terhadap anak-anaknya saat berdarah, saat terluka, misalnya lecet, sayat atau apapun. Nanti kita akan coba praktek dengan perlengkapan-perlengkapan yang tadi saya minta supaya digunakan. Kemudian juga hal-hal lainnya yang kita bisa sharing. Saya akan lebih banyak nanti minta dari parent atau dari audiens untuk sharing apa yang kita akan diskusikan, kemudian kita praktekkan. Nah, yang hal penting adalah ini. Tujuan pertolongan pertama itu yang harus kita pahami 3. Menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. 3. Nah, yang terkadang yang tadi saya sampaikan di awal, kita kadang suka lupa memberikan rasa nyaman saat anak kita terjatuh. Jadi kita lebih sibuk dengan benda yang ada di sekitarnya. Kita sibuk menyalahkan benda yang ada di sekitarnya. Oh salah, oh ini ya lantainya nakal ya, mejanya nakal ya. Itu tuh kita sibuk sama itu. Atau kita sibuk dengan barang yang terlibat dalam kecelakaan itu rusak apa enggak. Tapi kita tanpa memikirkan anak kita kenapa. Sedangkan yang dibutuhkan adalah anak kita penuhi kebutuhan dasar dari anak. Membuat apa? Membuat dia rasa nyaman. Sekarang jujur deh, pernah nggak zaman dulu saya orang yang masih ngalamin saat dulu kejedot benjol, orang tua saya ngusap-ngusap kepala saya dengan rambut. Ya, walaupun tidak diiyakan, saya yakin parent atau teman-teman di sini akan mengiyakan. Kenapa? Apa yang sih didapat sebetulnya? Apa orang tua kita sakti? Enggak. Yang didapatkan adalah nyaman. Kita merasa nyaman, tenang, ada orang yang kita sayang mempraktekkan kita. Itu penting. Nah, itu baru kita bisa tanya, gimana sih sakitnya deh? Gimana sih sakitnya nak? Itu yang bisa kita dapat. Oke, kita lanjutin. Menyelamatkan jiwa penderita, apa kita harus menjadi seorang superhero? Ya enggak. Kita harus jadi seorang paramedis yang tersertifikasi? Ya enggak juga. Yang penting kita mau belajar, banyak tutorial, banyak juga komunitas-komunitas yang memberikan tutorial gratis. Teman-teman jangan lupa juga follow Safe Kids Indo. Di sana akan banyak tips-tips keselamatan, juga tips-tips pertolongan pertama terhadap anak. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya tentang APD, alat pelindung diri. Sebelum masa pandemi, untuk dokter, para medis, dan tenaga ambulans dan lain-lain, APD itu penting. Kenapa? Karena kita mengasumsikan dan kita meyakini, bukan mengasumsikan, kita meyakini darah dan semua cairan tubuh yang bisa menularkan penyakit dari si korban atau dari si pasien, atau juga dari kita sebagai penolongnya. Makanya penting gunakan sarung tangan, menggunakan masker, dan kacamata pelindung. Nah, di zaman sekarang di pandemi ini, kita semua diminta untuk menggunakan masker untuk apa? Untuk memperkecil risiko penularan.
Nah, saat memberikan pertolongan pertama buat para medis, untuk dokter, para medis, dan tenaga kesehatan lain, mereka menggunakan masker. Sebelum masa pandemi pun mereka menggunakan itu, sarung tangan, masker, kacamata pelindung. Kemudian DRTAB, ini metode dasar yang harus dipahami juga saat kita sebelum memberikan pertolongan pertama. Danger Response Airway Breathing Support. Sebelum kita menolong seseorang, kita harus memastikan kita sebagai penolong harus aman dulu menolong orang tersebut. Karena pernah ada cerita beberapa tahun lalu, seorang istri tersetrum dalam bathtub. Nah, suaminya mencoba menolong tanpa mempedulikan apa yang ada sekitar, bahaya yang bisa terpapar ke dia. Akhirnya, kedua-duanya harus tewas karena tersetrum juga. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita sebelum menolong, kita harus paham dulu, kita harus coba lihat dulu, ada nggak bahaya yang bisa mengenai kita. Jangan sebelum menolong kita malah jadi korban kedua. Karena penolong bisa jadi korban kedua, sedangkan korban belum tentu bisa jadi penolong. Nah, respon itu untuk memastikan tingkat kesadaran korban. Dipanggilkah, ditanyakah, gitu. Kadang-kadang ada anak-anak yang jatuh, kemudian diam, nggak bicara, nggak apa. Kita harus tahu, dia diamnya karena kaget, atau memang karena dia memang seperti itu tipikalnya, nggak mau cerita. Paling tidak kita tahu si anak atau si korban, si pasien itu harus korban itu sadar apa enggak. Karena penting kesadaran itu. Baru circulatory support, memberi bantuan sirkulasi, PGL, kegiatan jantung luar, mengendalikan perdarahan besar, kemudian airways, memastikan jalan nafas korban terbuka, dan breathing support jika diperlukan. Oke, sekarang kita lanjut ke perdarahan. Kalau boleh, Dr. Sandro, boleh dari audiens memberi atau ada yang punya pengalaman, boleh berbagi, nanti kita akan diskusikan juga. Cara penghentian perdarahan di metode pertolongan pertama adalah depth direct pressure, elevation point pressure. Jadi tekan langsung pada luka, tinggikan luka, kalau diperlukan tekan dititikkan. Tapi biasanya cukup ditekan langsung pada luka dan ditinggikan. Ditinggikan, kenapa harus ditinggikan? Karena harus lebih tinggi dari jantung. Jantung memompa darah supaya darah itu tidak mengalir terus. Saya tidak akan memperkenalkan tentang pembuluh darah dan lain-lain, tapi paling tidak perdarahan itu rusaknya jaringan pembuluh darah akibat benturan benda tajam. Perdarahan terbuka dan tertutup. Kalau terbuka rusaknya jaringan pembuluh darah, disertai rusaknya jaringan kulit, itu bisa dibaca nanti di materi yang dibagi. Perdarahan tertutup rusaknya jaringan pembuluh darah tanpa disertai rusaknya jaringan kulit, seperti memar, benjol, dan lain-lain. Nah, pembuluh darah yang saya nggak akan memperkenalkan pembuluh darah arteri, vena, kavida, dan lain-lain, nggak perlu. Jadi sekarang cuma harus tahu darahnya keluarnya seperti apa. Biasanya mengalir atau merembes. Nanti treatmentnya akan berbeda. Pengendalian darahnya seperti apa? Tadi yang saya sampaikan. Saya harus menyalakan video, izin menyalakan video buat teman-teman. Kita akan coba praktekkan bagaimana menghentikan perdarahan. Saya punya boneka simulasi, boneka bayi. Ini dibawa-bawa terus kemana-mana. Anggaplah anggaplah anak yang terluka di pelipis. Yang harus dilakukan oleh kita sebelumnya adalah jika kita di rumah, ya kita cari alat pelindung diri, misalnya sarung tangan. Kalau sarung tangan nggak ada, kadang-kadang, kan repot cari sarung tangan. Apa iya kita setiap hari harus nyantongin sarung tangan latex? Cari apa yang bersih? Lap kain yang bersih kan, jangan lap bekas ngelap sambal ditempel, pedes kesiangan ini, ya kan? Plastik bisa yang bersih. Oh iya, di dapur ada itu sarung tangan plastik yang buat masak tapi masih baru, ya nggak apa-apa. Silakan aja gunakan. Apalagi yang ditolong adalah orang yang bukan dari lingkungan keluarga kita yang kita tidak tahu medical recordnya seperti apa dia punya penyakit yang bisa menular, kita bisa tertular atau tidak. Itu yang harus dipahami. Baik. Untuk praktek pertolongan penghentian darah dulu. Misalnya lukanya ada di pelipis. Yang harus saya lakukan adalah cuma menekan langsung, direct pressure, tekan langsung pada luka. Tekan langsung pada luka. Kemudian tinggikan, duduk, anaknya duduk. Anaknya duduk,
tenangkan anak. Yang paling penting anak ditenangkan. Kenapa? Kalau nggak ditenangkan, anak akan merengek, nangis, tantrum, membuat paru-parunya berdetak lebih kencang, darahnya keluar lebih banyak. Penting, makanya tadi di tujuan pertama adalah memberikan rasa nyaman supaya anak kita tenang atau si korbannya tenang. Saat korban tenang, kita menolong juga akan lebih mudah. Setelah ditekan, langsung ditinggikan. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Dibersihkan. Nah, parent ini yang kadang terjadi kekeliruan membersihkan luka menggunakan kapas. Kenapa penting? Ada dua hal. Pertama, kapas itu ada juga yang mengandung pemutih, ya, karena dia kemudian kapas itu berserat. Saat kita usapkan di luka, khawatir serat itu menempel di lukanya. Saat luka itu mulai agak mengering, kemudian seratnya kita tarik, kemudian terjadi luka baru. Cukup menggunakan kapas steril. Terus kenapa nggak boleh pakai kapas lagi? Karena kapas itu kapas pencantingan mamanya buat bersihin muka. Nanti atau mamanya sayang, jangan dipakai-pakai. Baik. Nah, terus apa yang harus dipakai? Kita gunakan air bersih aja. Jangan gunakan alkohol, jangan gunakan repanol, jangan gunakan hal lain. Cukup air bersih. Air bersih, kalau air mengalir atau air bersih. Nanti akan jadi pertanyaan lagi, harus air mineral nggak? Ya nggak harus juga. Kalau ada ya silakan. Oh, kalau air dari keran langsung boleh nggak? Ya silakan aja. Yang penting air bersih. Fungsinya membersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Sekitar lukanya yang dibersihkan. Kita anggap lukanya di sini. Saya biasanya suka agak coret-coret. Kita anggap lukanya di sini. Kalau saya sekarang perhatikan ini lukanya di sini. Yang harus dilakukan adalah bersihkan sekitar lukanya. Bukan lukanya yang digosok-gosok. Kebayang kan kalau lukanya yang digosok-gosok? Kebayang kalau misalnya dia jatuh ada pasir di sini satu butir digosok-gosok. Nanti lukanya naik turun, nanti pasir naik turun, balik lagi. Jadi rusaknya lagi jaringan yang lebih jauh di sekitar luka. Jadi cukup bersihkan sekitar lukanya. Terus buat safe parents biasanya para ibu, tapi bukan para ibu yang ada di sini, agak suka sayangan gitu. Sayang nih, pakai lagi, dibalik aja, jangan. Karena ini udah kotor, jangan sampai yang sudah kita bersihkan kemudian terkontaminasi oleh kotoran yang ada di bekas darah yang kita bersihkan. Jadi ganti, jangan sayangan sama, jangan sayang sama ininya, pakai lagi, balik lagi. Jadi sekali pakai, buang, ganti lagi yang baru. Sekali pakai, buang, ganti lagi yang baru. Kalau lukanya kecil, nggak usah panik. Yang penting tenang, jangan ibunya panik, anaknya akan jadi panik. Aduh deh, lukanya gede banget ya, berdarah nih kamu, aduh dijahit. Anaknya nangis, jantung paru-parunya berdetak kencang, darahnya banyak. Saat anaknya mulai tantrum, bahkan kita juga akan kebingungan memberikan pertolongannya. Jadi tenangkan aja, meskipun kita sebagai penolong, orang tua deg-degan, takut, tapi kita terlihat tenang di depan anak yang kita tolong. Ya, dari depan anak yang kita tolong, kita harus lebih tenang. Kemudian setelah dibersihkan, apa yang harus dilakukan? Nah, kadang-kadang teman-teman suka gunakan antiseptik. Saya nggak mau sebut mereknya, antiseptik. Hati-hati menggunakan antiseptik di wajah. Khawatir kalau saking semangatnya atau saking gugupnya dituang aja. Nanti khawatir dia turun ke mata. Cukup gunakan misalnya kasa steril atau cotton bud yang harus digunakan. Bisa di sekitarnya, nggak bisa di sekitarnya aja. Jangan di lukanya. Jangan di lukanya langsung, tapi di sekitar luka. Gunakan di sekitar lukanya. Kenapa? Lagi-lagi, biasanya saya sampai praktekkan. Jadi diberikan antiseptiknya sekitar lukanya. Apalagi untuk anak-anak. Kenapa? Karena biasanya menimbulkan rasa nyeri, rasa perih, bikin anak jadi trauma kalau luka lagi, nggak mau dipakai antiseptik. Tapi sekarang banyak produk-produk yang mengeluarkan tanpa perih, tinggal semprot dan lain-lain, silahkan. Tapi tetap harus harus hati-hati terhadap mata, karena bagaimanapun juga produk-produk ini adalah bahan-bahan kimia yang nggak boleh masuk ke selaput-selaput
lunak seperti mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Makanya harus hati-hati. Dan nggak perlu juga setelah lukanya yang cuma kecil, pakai, oh yang dulunya pernah bisa ikut ekskul pramuka, PMR, atau ikut kegiatan kemahasiswaan KSR dan lain-lain, ambil kasa, ambil mitela, digulung-gulung, nggak usah terlalu berlebihan. Ambil aja kalau cedera lukanya kecil, misalnya cuma 2 cm, cukup pakai gunakan pembalut cepat. Saya nggak mau sebut merek lagi. Plaster cepat nih, yang udah ada antiseptiknya, ada padnya, kemudian tempelkan aja langsung ke lukanya. Nah itu selesai. Apalagi sekarang inovasi produsen plaster udah luar biasa. Ini udah ada karakter-karakter yang mereka tuh seneng. Bahkan kadang-kadang yang pengalaman saya lakukan, yang saya dapatkan adalah saat menjadi jadi tim medis di beberapa tempat, anak-anak luka sedikit, sekarang mereka udah tahu, oh pakai ini itu dong, yang gambar ini, yang gambar itu, bisa tempelin. Nanti mereka pamer ke teman-teman, aku pakai ini loh, keren loh. Terus nggak satu-satu aja mereka lagi minta tukar lagi. Itu udah menyenangkan buat mereka. Itu sebuah keberhasilan buat produsen itu, kalau menggunakan plaster itu menyenangkan. Baik, kita lanjut jadi dasarnya untuk luka cukup direct pressure, tekan langsung, elevation, point pressure, itu tutup, tekan langsung, titik tekan, tinggikan. Nanti saya berharap sih ada pertanyaan yang bisa kita explore untuk kita praktekkan bersama, atau bisa kita jawab dengan praktek. Yang nggak kalah penting adalah saat terjadi pematahan. Itu berdarah, nanti kita akan bicara tentang pendarahan yang darahnya keluar ya, yang darahnya keluar harus dikontrol pendarahannya, ditekan langsung, tinggikan, kemudian kalau perlu titik tekan, kemudian bersihkan sekitar luka menggunakan air, berikan antiseptik, ditutup luka, selesai. Sekarang yang cederanya misalnya benjol, anak-anak sering lari-lari, jatuh, benjol, kebentur dan lain-lain. Anak saya yang tadi saya sampaikan masih balita, belum 1,5 tahun, mulai masuk kolong meja, kemudian kepalanya kebentur. Gitu. Yang harus dilakukan apa sih? Cukup dikompres. Jangan lagi dulu gunakan seperti zaman saya kecil tuh langsung diambil balsem, diambil macam-macam. Cukup pakai ice pack. Kalau nggak ada yang kayak gini ice pack, ya sudah. Nah betul, ini ada yang langsung. Baik, tadi ada pertanyaan langsung, ditekan langsung, apakah ditekan menggunakan es, apakah langsung menghentikan pendarahan? Iya. Saya langsung jawab ya. Memang ada metode yang cepat selain tekan langsung menggunakan tangan, gunakan es. Misalnya pengalaman yang sering saya ditanya adalah, bibirnya robek nih Kang. Bibir anak saya kebentur robek atau dahinya robek, pakai es, udah tempel aja langsung. Masukin es masukin dalam plastik, kemudian tempel aja ke luka. Kenapa? Karena dingin, karena suhu dingin memperkecil pori-pori, akhirnya si darahnya akan berhenti, memberikan kesempatan tubuh membentuk fibrinogen, darahnya akan berhenti. Di bibir kan, di lidah, di kepala. Tapi kalau luka-luka yang besar, langsung tekan aja dengan tangan atau gunakan pembalut tekan, misalnya mitela yang tadi saya sampaikan, bisa mitela, kain. Kalau mitela itu kain pembalut segitiga, bisa kain atau apa aja tapi yang bersih. Misalnya berdarahnya besar, lukanya besar, darahnya banyak, kan langsung apa harus dibersihin dulu? Nggak usah. Kalau besar, nah udah langsung bawa aja, langsung dibalut, bawa ke fasilitas kesehatan. Yang penting darahnya terkontrol, alamnya terjaga, kesadarannya. Baik, untuk yang cedera memar yang tadi saya sampaikan, cedera memar itu cukup dikompres di sekitar cederanya. Berapa lama? 3 menit aja, jangan lama-lama, kasihan ini. Kenapa? Sederhananya gini, saya nggak akan jelaskan secara yang terlalu teoritis. Coba sendiri menggenggam batu es di tangan kita. Berapa lama kita mampu menggenggam batu es? Selama apa? Terus apa efek yang kita rasakan? Kira-kira gitu. Cukup 3 menit aja, tempelkan di cederanya supaya darahnya berhenti, memperkecil pori-pori, darahnya berhenti, kemudian angkat 3 menit, angkat lagi sambil dibersihkan. Setelah itu baru bersihkan sekitar lukanya, diberi antiseptik, ditutup, kemudian bawa ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya harus ada
harus ada treatment apa, misalnya harus ada acting kah, ada segala macam, nanti dengan di fasilitas kesehatan yang menentukan, dokter yang menentukan. Baik, ada pertanyaan sampai sini atau ada yang mau berbagi pengalaman tentang anaknya kenapa? Kalau enggak saya akan lanjutkan. Untuk yang memar hanya biru aja dikompres juga ya Kang ya? Oh iya, baik. Untuk memar dan biru yang tadi sama kan? Pembuluh darahnya rusak, pecah, kemudian dia terjebak di balik kulit. Jadi cukup dikompres. Kalau saya suka menganalogkan yang sederhana gini, dok, supaya dulu masih kecil saya ingat banget ya waktu SD, darah yang matinya, darah yang rusaknya itu biar nggak kemana-mana. Jadi dia akan ada di situ. Setelah itu baru kita biarkan itu dikompres 3 menit, biarkan 5-10 menit kompres sampai apa sih, sampai kapan? Sampai nyerinya hilang. Setelah nyerinya mulai berkurang, sampai nyerinya berkurang. Setelah nyerinya berkurang, biarkan tubuh kita kan punya daya tahan tubuh sendiri dia akan si pembuluh darah yang rusak tadi pasti akan langsung dia dan diproses oleh tubuh, sekresi dibuang itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Titis, penggunaan trombopop Zambuk. Oh iya, saya kalau offline atau di in-house training ke beberapa lembaga, kadang-kadang mereka suka apa namanya, suka curhat, apalagi di daycare mereka suka curhat. Mereka langsung bawa box P3K-nya atau tas P3K-nya. Sekarang di banyak daycare, Kang tiap anak dibawain satu sama orang tuanya. Dalamnya hampir sama. Yang memang salep sakti itu trombopop Zambuk itu salep sakti. Kenapa selalu ada, dan memang dia kalau menurut saya akselerasinya tinggi gitu. Jadi cepat membuat memar itu cepat hilang. Tapi kalau secara medis kita tetap menyarankan dikompres dulu. Kompres 3 menit, biarkan 10 menit, setelah nyerinya mulai berkurang, biarkan tubuh kita yang bekerja dulu. Tubuh kita punya pertahanan tubuh kok, biarkan aja dia bekerja dulu, biarkan itu diproses oleh tubuh kita, dibuang darahnya, kemudian nanti baru 24 jam kemudian boleh itu dikasih trombopop. Kalau saya selalu menyederhanakan, kalau darah-darah yang matinya yang masih nakal gitu di situ, nanti baru didorong oleh trombopop misalnya. Oh, sorry, saya harus sebutkan mereknya karena tadi itu sebut mereknya. Karena bahan dasarnya adalah pengecir darah. Tapi hati-hati, jangan sampai ada luka terbuka digunakan trombopop, Zambuk dan lain-lain, karena akan mengeluarkan darah lebih banyak. Jadi boleh nggak pakai trombopop atau Zambuk yang sejenisnya? Boleh. Tapi disarankan kalau sedang 24 jam setelah itu. Nah, kenapa orang tua sekarang pengennya cepat dipakai? Karena nggak pengen kelihatan anaknya biru. Anaknya nggak mau kelihatan ada bekas lukanya. Justru memang sebenarnya biarkan tubuh kita tubuh kita biarkan secara alami menyembuhkan diri sendiri, merecovery diri sendiri. Nanti kalau yang tidak mampu direcovery oleh tubuh kita baru dibantu dengan obat-obatan tersebut. Gitu. Kita lanjut. Kadang-kadang ibu-ibu sering bingung Kang, pakai air panas apa pakai air dingin gitu. Oh iya. Kalau air panas nanti buat ayahnya, buat ngopi. Ya kalau untuk kompres karena memar, gunakan gunakan es. Masukkan ke dalam kantong plastik lah. Kalau nggak ada ice pack, biasanya kan ada ice pack yang es gel tuh ya, yang udah masuk ke dalam freezer, kita ambil, tinggal tutup pakai kain, kemudian tempel, atau pakai ice bag seperti ini, tinggal masukin ice cube, masuk ke dalam terus tempel. Kalau nggak ada juga nggak usah repot dengan perlengkapan menurut pertolongan pertama. Ambil aja kantong plastik atau plastik apa yang penting bersih, masukin kantong esnya, tutup, tempel, selesai. Itu untuk yang memar, jadi biru gitu, hijau. Saya nggak pernah lihat yang warna pink, paling agak ungu gitu ya. Nah, kalau yang hangat biasanya metodenya untuk kompres saat anak demam. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Atau mau interak dulu dengan yang hadir di sini?
Iya. berbagi. Jadi mungkin saya highlight sedikit tadi penjelasan dari Kang Mosa untuk ibu dan bapak yang di sini. Hati-hati trombofоб jangan untuk luka terbuka ya. Tadi Kang Mosa sebutkan, mohon jadi perhatian karena kalau diberikan ke luka terbuka makin nggak berhenti-berhenti nanti darahnya. Dan itu jadi hati-hati hanya untuk luka tertutup dan seperti tadi penjelasan Kang Mosa diberikan nanti belakangan. Jadi utamanya harus kompres dingin dulu. Ya. Harus jadi perhatian kita semua, itu jangan dijadikan andalan trombofоб dan sejenisnya, maaf harus disebut mereknya gitu, seperti itu. Dan jadi cukup dikompres aja dulu, nanti biarkan tubuh kita bekerja, merecovery diri sendiri, nanti baru bisa digunakan trombofоб dan lain-lain. Kita lanjut ke tentang luka bakar kali ya, kita lanjut ya, karena belum ada interaksi lagi dari peserta. Iya. Oke. Luka bakar, banyak kesalahan luka bakar, penanganan luka bakar oleh masyarakat umum. Makanya kenapa kita sering edukasi ini, teman-teman juga pasti sering edukasi di mana-mana. Luka bakar yang sering terjadi, luka bakar nggak selalu karena api, tapi biasanya karena benda-benda panas. Kalau orang tuanya punya kendaraan bermotor, motor pulang dari mana harus hati-hati knalpotnya. Supaya tidak tersentuh oleh anak-anaknya sengaja atau tidak disengaja, itu penting. Atau apapun di rumah, bekas orang tua atau ART-nya masak, atau hati-hati menyimpan benda-benda panas. Juga termasuk dispenser, ini yang sering jadi curhatan parents nih. Dispenser Kang, anak-anak udah mulai berjalan, berlari-lari, kemudian colok-colok dispenser pas yang air panas, kemudian kena. Kayak gitu. Sekarang kan udah ada teknologi dispenser yang bisa di-lock, dikunci untuk keran airnya, atau tempatkan yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Itu penting. Misalnya ada yang ditutup atau ada yang dikunci. Nah, saat terkena luka bakar dia dibagi tiga derajat 1, 2, dan 3. Derajat 1 seperti kita sunburn, saat kita berjemur terlalu lama panas, kemudian kulit kita memerah, melepuh gitu. Memerah bukan melepuh saja, memerah. Itu seperti kalau kita lagi kepanasan di tempat yang main di pantai kan. Terus nah itu tuh sunburn tuh. Itu derajat pertama. Yang kedua lebih dalam lagi, biasanya terjadi lebih masuk ke dalam kulitnya kulit ari. Atau bahkan menimbulkan lepuh. Bahkan sampai menimbulkan lepuh. Ini yang sangat perih biasanya ini. Karena dia karena ke saraf-saraf perifer, saraf-saraf rasa. Ini biasanya yang lebih perih. Lebih perih, lebih nggak nyaman dan lain-lain. Derajat yang ketiga lebih masuk ke dalam lagi, bahkan sampai ke otot. Biasanya dia akan lebih, rasanya udah hilang karena saraf-sarafnya udah terbakar hangus. Nah, penanganannya gimana sih yang sederhana? Mudah-mudahan nggak terjadi sama anak kita saat terjadi luka bakar itu. Cukup aliri air mengalir aja 10 menit, 10 sampai 15 menit, buka keran, alirin aja. Sambil diajak ngobrol, tenangkan, aliri air mengalir supaya pertama tadi memberikan rasa nyaman, mengurangi nyeri, memberikan rasa nyaman, kemudian biarkan tubuhnya bekerja, biarkan tubuh nanti yang akan mengeluarkan antibodinya. Nah, kadang-kadang kan orang tua ini, Kang kalau dialirin air biasanya melepuh, keluar lepuhnya dia, gitu. Ada melepuh dalamnya air, nanti jelek rasanya. Justru itu bentuk pertahanan tubuh lepuh itu, bentuk pertahanan tubuh supaya itu kalau saya sebutnya sederhana itu kompres alami dari tubuh. Jadi yang kesalahan dilakukan oleh masyarakat umum adalah saat kena luka bakar nih, ambil mentega, kecap, odol gitu, harus merek A, nggak ada merek A, cari rumah tetangga gitu. Anakku udah nangis gitu. Kalau pakai kecap, saya suka bercanda pakai kecap, pakai cabai bawang kayak sate gitu, atau kayak barbecue. Pakai mentega, pakainya mesis gitu, nanti mesisnya dimakan anak-anak. Jadi bukan itu. Tapi kadang-kadang ada yang sampai, kan kalau pakai mentega, pakai odol, nggak melepuh, nggak keluar lepuhnya. Betul. Tapi prinsip dari luka bakar pertolongannya adalah mengeluarkan udara panasnya, mengeluarkan suhu panas dari dalam tubuh, biar dia keluar, bukan ditekan ke dalam. Saat kita gunakan mentega, kita gunakan pasta gigi, kita gunakan lidah buaya, nyari-nyari, sekarang agak sulit juga depan rumah ada pohon lidah buaya, gitu kan? Justru itu menekan panas yang harusnya keluar masuk ke dalam.
Yang dikhawatirkan adalah panas itu akan merusak jaringan di dalamnya. Jadi biarkan dia keluar jaringan itu, panas itu, kemudian nanti tubuh yang akan merespon sendiri, biasanya keluar lepuhnya. Entah kecil atau besar, nanti keluar sendiri lepuhnya. Itu respon tubuh mengompres secara alami. Setelah dialirkan air 10-15 menit, biarkan. Kemudian nggak perlu dilap, biarkan kering alami. Dikipas-kipas boleh nggak? Boleh. Jangan dilap, dikeringin dilap, nggak usah, biarkan aja. Kalau memang perlu dibalut, kalau misalnya lepuhnya besar, balut, boleh nggak? Boleh. Saya kan bingung nyari ngebalutnya, ambil kantong plastik. Kalau dia besar, gerahnya besar atau lepuhannya besar, masukkan itu ke dalam kantong plastik. Nih, kantong plastik apa aja? Tapi yang penting bersih. Telapak tangannya, masukkan kantong plastik. Kemudian tutup. Ini bisa langsung, misalnya pakai plester. Nggak ada plester kan? Pakai lakban lah di rumah. Gitu. Cari yang gampang-gampang. Pakai lakban di rumah nggak ada masalah. Yang penting tertutup. Mau menghindari apa? Menghindari khawatir begitu di bawah lepuhnya itu pecah, kemudian masuklah kotoran-kotoran yang mengakibatkan infeksi. Makanya ditutup. Kalau kita balut dengan kain, khawatirnya kita nggak kelihatan, kemudian tertekan, pecah, nempel di kainnya. Seandainya pun ada benda yang menempel, misalnya di jari atau di badan, terbakar ya. Kita sebagai penolong pertama cukup mengalir air 10-15 menit, kemudian bawa ke fasilitas kesehatan, tapi jangan mencoba mencabut sesuatu yang menempel di luka bakar, karena itu akan menimbulkan cedera baru. Jadi biarkan aja, seandainya pun cincin gitu, oh dia terbakar, tangannya mau terus cincinnya masih nempel, biarkan aja, biarkan itu nanti menjadi tanggung jawab dokter atau pihak paramedis yang ada di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Kita sebagai penolong pertama cukup yang tadi, yang 3 tujuan: mencegah cacat, kemudian menghindari, salah satunya adalah mencegah cacat dan memberikan rasa nyaman. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ahmed. Lepuhnya boleh dipecahkan enggak? Saya lebih sarankan lepuhnya dipecahkan ke fasilitas kesehatan karena mereka punya perlengkapan yang lebih steril. Kalau di rumah dipecahkan, khawatirnya itu luka yang terbuka lebih mudah terinfeksi, bakteri lebih mudah masuk. Jadi saya sarankan masuk ke fasilitas kesehatan untuk memecahkan itu karena mereka punya metodenya, caranya bagaimana si cairan itu harus keluar semua. Cairan itu saat tertutup belum pecah, cairan itu masih bersih. Saat dipecahkan, keluar, kemudian terkontaminasi dengan udara luar, cairan itu menjadi kotor karena bisa menjadi bersarang bakteri. Jadi saya harapkan, kita sarankan untuk segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan dipecahkan sendiri. Kecuali misalnya mamanya dokter, dia mau punya program sendiri, gitu kan, punya tempat praktek sendiri, lakukan treatment sendiri silahkan. Tapi jangan sekadar memecahkan sendiri dengan perlengkapan seadanya. Kita khawatirkan menjadi infeksi. Kita lanjut tentang luka bakar. Jadi lalu cukup penggunaan antiseptiknya setelah dipecahkan sama seperti konsep yang tadi ya Kang ya, di sekitarnya aja ya. Apa tuh? Sorry. Penggunaan antiseptik. Oh, untuk luka bakar. Oke, kalau luka bakar ini, luka bakar biasanya kalau dia pecah boleh digunakan antiseptik di sekitarnya. Tapi kalau dia nggak pecah, biarkan aja. Cukup yang tadi, cukup dibalut, gunakan kantong. Saya lebih sederhana, gunakan kantong plastik yang gampang tutup, yang penting bersih, bawa ke fasilitas kesehatan, nanti bisa dipecahkan, dikeluarkan cairan sampai benar-benar keluar, nanti treatmentnya di fasilitas kesehatan atau di dokter. Jadi kalau misalnya seandainya udah pecah duluan, kita mau orang tuanya bisa memberikan antiseptik di sekitarnya. Tadi barusan ada pertanyaan penggunaan bioplacenton. Maaf, saya harus sebut lagi merahnya. Bioplacenton sebenarnya, bioplacenton itu bukan obat luka bakar sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman farmasi yang lebih paham atau menyerahkan isi kandungannya. Dia lebih perawatannya setelah luka bakar, ya kan, pecah, kemudian dipecahkan ke rumah sakit. Cairan dikeluarkan, lukanya mengering, biasanya ada kulit yang terkelupas, berganti kulit.
Kulit yang terkelupas itu bagian kulit, setelah lepas, kulit yang rusaknya terkelupas, kemudian biasanya warna kulit yang di bawahnya akan lebih muda, misalnya putih, pink gitu ya. Nah, itu yang digunakan bioplasenton, memberikan booster, memberikan supaya plasentanya memproduksi lebih cepat dan menghilangkan bekas luka yang lebih lama. Jadi bukan begitu luka, pakai air mengalir, pakai bioplasenton. Sama aja, akhirnya fungsinya sama seperti menggunakan pasta gigi di atas luka bakar. Bioplasenton nanti treatmentnya di perawatan, bukan untuk pengobatan. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang tentang yang sering terjadi mimisan. Ini sering terjadi. Ini perdarahan tertutup juga, tapi darahnya keluar, pembuluh darahnya pecah di kening. Ada yang karena memang medis, daya sakit atau daya tahan tubuhnya lemah, atau juga karena benturan, terbentur misalnya main bola, karena bola, terbentur teman dan lain-lain. Caranya ya sama sebenarnya. Mudah. Yang dulu, sekarang saya yakin banyak apa sih? Banyak pemahaman yang disebarkan di sosial media tentang bagaimana menangani mimisan yang baik dan benar. Zaman saya kecil, saya cerita lagi tentang yang kecil. Orang tua saya atau nenek saya selalu menggunakan daun sirih. Karena gampang, keluar rumah, tinggal petik, bersihin, masukin daun sirih. Masukin di hidung, masukin ke hidung. Itu sama juga dengan prinsip tadi, tekan langsung pada luka. Sekarang saya tanya balik, selain daun sirih bisa nggak pakai yang lain? Ya bisa aja, pakai daun apa? Daun singkong, masukin aja. Pakai daun apa lagi? Kalau sekarang lagi happening yang ratusan ribu, ya jangan juga ya, terlalu mahal kayaknya. Pakai daun apa aja bisa, daun jambu, daun pisang, daun bisa. Karena prinsipnya adalah menekan langsung pada luka dari pressure. Yang paling baik dan benar adalah secara medis, anaknya diminta menundukkan kepalanya. Ditenangkan, anaknya tundukkan kepalanya, ditekan cuping hidungnya di atas tulang hidung. Minta si anak bernafas lewat mulut dengan tidak mendengus-denguskan hidungnya, khawatir pembuluh darah pecah lagi, kemudian darahnya keluar lagi. Tekan cuping hidungnya sambil ditenangkan, kemudian ambil yang tadi kompres, masukin ke plastik atau ASJ atau aspek, kompres di dahinya 3 menit sambil duduk sambil diajak ngobrol biar anaknya nyaman, tenang, biarkan. Terus sampai anaknya memegang hidungnya, lakukan itu, biarkan. Lalu begitu. Sampai kapan? Sampai darahnya berhenti. Setelah itu baru bersihkan hidungnya, bersihkan bekas darahnya sekitar hidungnya, gunakan air. Jangan gunakan air hangat. Kalau misalnya pakai kaca steril, pakai air hangat lagi khawatir panas itu memecahkan lagi pembuluh darah. Cukup menggunakan air biasa, bersihkan. Nah, cukup itu. Jadi nggak perlu gunakan apa-apa. Kompres di dahi ya, bukan dihitung salah selama ini. Oke, kompres di dahi. Ada juga yang di kepala atau di hidung, gitu. Nah, sebenarnya yang lebih tepat ada di dahi. Kenapa? Karena pembuluh darah yang pecah adalah di dahi sini. Kalau di kepala sini, bisa nggak bisa meredakan panas yang ada biasanya karena anaknya mudah, pembuluh darahnya tipis. Kalau kepanasan, upacara, olahraga, kemudian berdarah. Itu banyak yang cerita. Di kompres nggak masalah, kompres aja di kepala, turunkan ke dahi terus, gitu, sampai darahnya berhenti. Baik, itu untuk mimisan. Ada lagi? Untuk itu biasanya, Kang, kalau orang tua tuh tadi terkait posisi yang Kang Mosa bilang, maknya disuruh agak menunduk begitu ya, sambil dipencet hidungnya. Itu biasanya kalau posisi seperti itu, orang tua agak serem kan, karena darahnya kan jadi agak banyak ya yang keluar ya. Nah, jadi biasanya orang tua tuh malah suruh anaknya mendangak gitu. Nah, itu malah ada bahayanya, mungkin bisa dijelaskan, Kang. Oh iya, betul. Terima kasih diingatkan. Memang saya akan coba jelaskan kenapa harus menunduk. Karena orang tua melihatnya serem, benar. Lihat darah banyak, gitu. Serem. Si anak juga melihat darahnya sendiri, dia jadi khawatir. Justru memang itu yang diharapkan, darah yang keluar itu memang dia harus keluar dan nggak boleh masuk. Kenapa harus menunduk bukan mendangak? Saat kita mendangak, kalau belajar biologi, itu ada epiglottis namanya. Katup kecil tipis yang membatas, yang menjadi penutup antara kerongkongan dan tenggorokan. Ya, makan dan minum dan bernafas. Saat kita membuka, mendangak ini, posisi jalan nafas kita dikhawatirkan
terbuka, dan akhirnya yang dikhawatirkan adalah darah masuk ke saluran nafas. Itu yang berbahaya. Kenapa harus menunduk? Supaya darah yang keluar tidak masuk ke saluran nafas. Meskipun kelihatan horor gitu ya, dalam tanda kutip, darahnya kelihatan oleh si anak, darahnya kelihatan orang tuanya, mendengar aja. Tapi itu metode yang salah dan membahayakan, karena khawatir darah itu bisa masuk ke saluran pernafasan. Baik, kita lanjut. Yang nggak kalah penting adalah sekarang baik. Setelah mimisan, kita akan bahas tentang choking. Ini paling penting. Oh ya, anak saya suka mimisan, tapi yang keluar nggak cuma darah segar, tapi darah agak kental. Tapi darah agak kental. Ya, baik. Memang gini, darah agak kental keluar kalau dari dibilang darah agak kental, sebenarnya darahnya udah bukan darah segar yang keluarnya. Dia udah pecah dari pembuluh darahnya tapi belum keluar. Atau dia sudah keluar, begitu keluar di sini itu mengental. Nah, anaknya darah si anak itu cepat mengentalnya. Jadi keluarnya terlihat kental. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan justru darah segar yang terus-terusan keluar. Yang dikhawatirkan itu. Jika dia keluar darah segar kemudian keluar mengental, itu lebih baik karena darahnya udah nggak segar lagi, udah nggak hidup lagi dalam tanda kutip. Dia mengental. Biasanya darah yang keluar dari tubuh kemudian dia akan mengental karena dia nggak hidup lagi, nggak ada dalam suhunya, nggak di dalam ruangannya, dalam tanda kutip nggak di dalam ruangan dan suhunya. Dia akan keluar. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah kalau darah segar yang keluar terus-menerus, itu yang dikhawatirkan. Treatmentnya sama, tetap sama. Tekan langsung, tunjukkan, bernafas lewat mulut, tenangkan, kompres. Sambil segera secepatnya bawa ke fasilitas kesehatan. Khawatir ada cedera. Bukan karena mimisan, bukan karena pecahnya pembuluh darah biasa, tapi khawatir ada cedera. Itu yang harus jadi perhatian kita sebagai orang tua. Kalau misalnya bisa ditangani, darahnya berhenti, cukup, anak kita tenang, beri minum supaya menurunkan suhu tubuhnya. Biasanya kan karena pecah pembuluh darah, kemudian karena suhu yang tinggi, jadi dengan memberi cukup minum, suhu tubuhnya akan turun. Baik, kita lanjut. Atau ada yang mau ditanggapi atau ada mau pertanyaan? Mungkin saya tambahkan sedikit, Kang, untuk info bagi para orang tua, batas pemimisan yang sudah perlu untuk mendapat penanganan medis itu kalau dia sudah lebih dari 20 menit. Jadi orang tua mungkin harus memperkirakan ya jarak dari rumah ke fasilitas kesehatannya berapa jauh gitu. Kalau misalkan butuh waktu 10 menit ke paskesnya, anaknya udah mimisan 10 menit udah harus dibawa gitu. Nah, kalau lebih dari 20 menit sudah harus ada penanganan obat yang kita berikan. Kalau sebelum itu masih dengan penanganan darurat seperti yang Pak Pos jelaskan. Ya, baik, terima kasih tambahannya. Betul sekali, seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Sangat. Khawatir darah yang keluar itu banyak yang mengakibatkan si anak bisa terjadi kehilangan kesadaran atau yang masuk kehilangan kesadaran. Yang kalau kehilangan kesadaran itu akan lebih rumit nanti memberikan pertolongan. Jadi kalau dari tadi disampaikan 20 menit, 20 menit, segera bawa. Kalau kita udah mulai khawatir, nggak berhenti nih, bawa segera ke fasilitas kesehatan supaya nanti tadi disampaikan bukan cuma dikompres, tapi harus ada treatment obat yang diberikan. Gitu. Kita lanjut lagi tentang sekarang kita masuk ke choking. Kita masih punya waktu cukup lama, masih cukup banyak. Saya harap teman-teman kalau bisa buka, jadi nggak berhenti 10 menit harus dibawa ya. Ya tadi yang disampaikan oleh Dr. Standar, tergantung lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatannya, sejauh apa, perlu waktu berapa lama. Jadi kalau memang mengkhawatirkan, segera bawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan supaya diberi treatment tadi, diberi treatment obat. Baik, sekarang kita akan coba. Oke, ya sebelum kita coba tentang choking,
Ini ada tips sedikit buat safe parents. Ini kita sebut sebagai kartu darurat. Ya, ini kartu darurat ini penting untuk anak-anak atau untuk kita bahkan. Misalnya anak sedang bermain, les, sekolah, kartu darurat ini dimasukkan ke dalam tasnya atau tempat yang mudah ditemukan. Di kartu darurat ini terdapat nomor-nomor penting, nomor-nomor darurat 112, kemudian ada 113 dan 119. Kemudian apa yang ada tertulis di sini? Misalnya, si orang yang memegang kartu darurat ini bernama Andi Kelana. Jika terjadi sesuatu, hubungi istriku, nomornya sekian sekian sekian. Kenapa ini penting? Kelihatannya sepele. Kenapa penting? Karena saat kita terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi sama kita semua, kita terjadi kecelakaan atau terjadi apapun terhadap kita nggak sadar, orang yang mau menolong kita tuh bingung mau menghubungi siapa. Karena kalau handphone biasanya dikunci, mau bukanya sulit. Menghubungi siapa? Di dalam dompet biasanya KTP, nggak ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Walaupun ada kartu nama, itu akan random. Menghubungi siapa kartu nama ini, apa hubungannya dengan si korban. Itu penting. Kenapa? Kalau ini langsung, nama saya Andi. Jika terjadi sama saya, hubungi istri saya, nomor teleponnya sekian, sekian, sekian. Ini penting buat saya parents menjadi perhatian supaya anak-anaknya bikin aja sendiri dengan karton, dengan gambar-gambar yang dia sukai, tempel, kemudian masukkan ke dalam tasnya atau ke dalam tempat pensilnya atau tempat yang mudah ditemukan. Juga buat kita orang dewasa, orang tuanya, masukkan ke dalam dompet. Baik, kita lanjut tentang choking. Kenapa choking itu penting? Teman-teman orang tua, saya parents itu penting, harus tahu. Yang saya sampaikan lagi tadi, cuma 3 menit waktu kita berpacu dengan waktu cuma 3 menit sebelum otak kita kehilangan oksigen. Nah, sebelum otak kita mati. Kenapa? Karena otak kita mampu bertahan tanpa oksigen cuma 3 menit. Kemudian terjadi mati klinis. Setelah mati klinis, saya biasanya menganalogikan gini. Seperti handphone yang lowbat, dia akan kehilangan daya untuk membuka aplikasi-aplikasi lain. Itu saat otak sudah mulai mati. 6-7 menit kemudian, organ vital kita akan berhenti karena nggak diperintahkan oleh otaknya udah mati. Pelan-pelan mereka berhenti. Sama seperti handphone yang lowbat, pelan-pelan dia mati. Maksudnya, saya yakin saya kira paham. Begitu terjadi choking atau apapun yang menghambat jalan nafas anak, kemudian anak tidak bisa bernafas, atau siapapun, meskipun bukan anak bayi, bukan anak-anak, tapi anggota keluarga kita, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari hal tersebut. Kita punya waktu cuma 3 menit pertama untuk mengeluarkan si benda asing tersebut supaya orang atau anak kita bernafas kembali. Tanda-tandanya gimana sih, Kang? Biasanya mukanya merah, megang-pegang leher, kesulitan bernafas. Kalau dia kayak gitu, nggak usah tanya-tanya lagi. Maksudnya nggak usah pakai banyak alasan, nggak usah banyak datangin, tanya, meskipun dia nggak bisa menjawab, dia pasti akan bisa merespon. Apakah kamu tersedak? Dia pasti tidak, dia akan mengangguk-angguk, berusaha menarik nafas dari mukanya merah, kemudian semakin merah, membiru. Kalau udah membiru, udah harus ada oksigen treatment. Yang harus dilakukan sekarang kita bicara tentang bayi. Anggaplah ini bayi baru lahir, meskipun bayi baru lahir zaman sekarang itu biasanya langsung besar-besar. Ini anggaplah ini bayi. Kalau kita dominan tangan kanan, kita gunakan tangan kiri kita. Ini pistol gripnya. Bu, Bapak yang ada boneka di rumah boleh ya, langsung ambil dipraktekkan ya. Boleh juga dibuka videonya kalau mau dilihat, dicek sama Kang Mosa apakah sudah benar belum dilakukan. Ya kita. Atau kalau misalnya praktek dengan anaknya boleh langsung. Kalau nggak ada boneka, gunakan gulingnya masing-masing. Guling tadi dari guling bayi. Oke, awalnya begitu kita tahu anak kita tersedak, sulitan bernafas, mukanya udah memerah gitu. Kalau kita dominan kanan, tangan kanan, kita gunakan tangan kiri kita untuk menyangga dagunya. Untuk membuka jalan nafasnya menyangga dagu. Kalau untuk orang dewasa dia tiduran head tilt chin lift.
Angkat dagu, tekan dahi. Tapi karena ini baik, kita angkat dagunya. Kemudian letakkan si anak di atas tangan, kemudian turunkan. Izinkan saya berdiri. Harusnya posisinya duduk. Ya, saya coba setting dulu supaya saya bisa terlihat sambil duduk. Sebentar saya geser ke meja saya. Oke, posisinya duduk. Ya, saya duduk. Paha kiri menjadi tumpuan tangan kiri kita. Tapi jangan lupa paha kaki si anak direntangkan melewati tangan kita supaya tetap stabil dan tidak jadi jatuh. Ini tetap memegang. Bila saya terlihat ya. Ini kemudian letakkan di paha kiri. Saya coba turunkan sedikit biar terlihat. Ya. Oke. Posisi paha kiri kita juga agak turun. Jadi posisi duduk kita agak maju. Yang bersandar. Kemudian baru di antara tulang belikat ini kita berikan pukulan ini yang disebut back blows. Back blow, gunakan cukup tangan. Telapak tangan disungkupkan seperti ini. Kemudian pukul perlahan di antara tulang belikat ini. Ke depan arahnya. Bukan cuma dipukul ke bawah, tapi agak didorong ke depan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harapkan benda asingnya keluar. Anaknya menangis. Kalau di bendanya asingnya padat, ya kita harapkan keluar, terlihat keluar, anaknya menangis. Kemudian posisikan anak ditenangkan. Jika di orang dewasa dilakukan recovery position atau posisi pemulihan untuk anak bayi, lakukan seperti ini. Biar cairan atau benda asing lain yang masih ada bisa keluar sampai tetap diperiksa. Tangan ini tetap memegang leher dan punggung sambil merasakan naik turunnya punggung dan punggung si anak. Oh iya, apa dia sudah bernafas atau belum? Ini akan terasa. Setelah itu perlu nggak dibawa ke rumah sakit? Kita lihat kondisi sejauh apa terjadi perubahan keadaan umumnya. Misalnya apakah dia menjadi pucat, lemas, dan lain-lain, segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Tapi saya sarankan setelah anak hilang nafas, tanpa ada perubahan keadaan umum apapun, tetap bawa, harus dicek. Karena di rumah sakit kan punya perlengkapan. Oke. Untuk peserta yang mau coba, boleh coba diketik mau. Nanti kita akan coba praktekkan bareng-bareng. Kemudian videonya bisa dibuka, diaktifkan, biar kita bisa bareng-bareng untuk mencoba supaya lebih efektif latihan. Ada yang mau coba untuk back blows untuk bayi? Sambil menunggu. Bisa dengan guling juga, Bapak Ibu. Kalau tidak ada boneka, guling kecil boleh. Bantal apa aja? Botol minum boleh, botol minum. Ya, apa aja. Jadi nggak harus boneka-boneka ini. Atau boneka di rumah yang ada, boneka anak, kebetulan ada boneka kecil, boneka-boneka kecil kayak gini boleh juga. Apa aja yang penting bisa kita coba simulasikan sama-sama. Adakah? Sambil menunggu, saya akan mempraktekkan chest thrust-nya. Seandainya tadi back blows-nya belum berhasil, kita lakukan chest thrust-nya. Anaknya dibalik. Ini bisa dilakukan di paha, bisa dilakukan di meja untuk chest thrust misalnya, di meja. Kalau kesulitan di sini, taruh di meja boleh. Jadi gini, tadi saya habis back blows 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tidak keluar juga benda asingnya, si anaknya masih kesulitan bernafas, masih ada sumbatannya, kemudian balik. Letakkan di atas meja, kemudian buka, jangan angkat-angkat dulu tekan dahi, kemudian tekan. Berapa kali? 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Gunakan apa? Gunakan 2 jari. Jari manis dan jari tengah boleh, atau jari tengah dan jari telunjuk boleh. 2 jari, tekan. Tekannya di mana? Tekannya buat garis imajiner kita di atas 2 puting susunya. Kemudian di mana tengahnya itu yang ditekan. Tekan.
Kemudian kombinasikan lagi dengan back close sampai berhasil si anaknya menangis. Baik, kita akan coba siapa yang bersedia untuk praktek bersama-sama. Seberapa cepat, Kang, untuk ininya, chest thrust-nya? Chest thrust-nya, oke. Gini, kalau untuk awam kita push fast and hard aja. Tekan, tapi disesuaikan dengan kondisi si anak. Ya, 100 kali hitungan. Ya. Nanti hitungnya bingung lagi. Pokoknya tekan cepat dan keras. Push fast and hard. Disesuaikan, misalnya kalau bayi jangan terlalu keras. Gunakan jari cukup sesuai dengan. Bahkan ada kalau secara teori sekian senti, nanti akan jadi pertanyaan mengukur tinggi mana dan lain-lain. Jadi yang lebih praktis tekan aja. Tekan sampai menimbulkan tekanan atau menurunnya bidang dada si bayi sedikit lebih dalam. Tekan. Tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian balik lagi. Back close. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk bayi gunakan tangan. Yang sebut tangan kalau secara kalau belajar anatomi itu tangan, telapak tangan, punggung tangan, jari-jari ini tangan. Jadi gunakan kekuatan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Gunakan tangan. Kalau yang tadi gunakan jari. Bisa jari ini, bisa begini. Tempel. 1, 2, 3, 4, 5. Terus lakukan sampai si anaknya nangis. Karena yang diharapkan responnya menangis. Karena kalau dia menangis berarti dia sudah sadar. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Baik, kita coba untuk anak sekarang. Anak yang lebih besar berarti dibanding bayi. Hampir sama dengan tadi back close, cuma bentuknya nanti kita akan coba praktekkan ke saya ditemani di sini oleh Kak Andi. Kita akan coba Silakan ya Ibu Bapak yang mau coba praktek. Mau coba, saya berharap parent mencoba supaya bisa lebih efektif kita belajar. Ya. Ini kesempatan langka sekali, akan dicek langsung masa. Ini kadang-kadang anak-anak ada yang lebih tinggi dari orang tuanya, bahkan setinggi orang tuanya. Yang dilakukan hampir sama sebenarnya, back close. Yang tidak terlihat mungkin posisi kaki, saya coba perlihatkan posisi kaki dulu. Terlihatkan posisi kaki? Kurang. Nah, posisi kaki si korbannya atau si pasiennya itu terbuka. Dia harus terbuka posisinya. Posisi kaki penolongnya masuk satu, kaki kiri. Kalau kita dominan kanan, berarti posisi penolong kakinya kiri. Pasang kuda-kuda. Seperti ini. Kemudian baru kita ke posisi. Oke, saya perlihatkan. Oke. Baik, setelah posisi kaki kita dapatkan tadi, sekarang posisi tangan penolong. Tangan penolong melingkar dari pinggang si korban. Kemudian biasanya triknya adalah jari manis si penolong mencari pusatnya korban. Jangan ditanya ya, karena korbannya lagi tersedak, kesulitan buat ditanya. Jadi cari pusatnya, kemudian naik satu kepala ke atas. Nanti posisinya dia satu kepala di bawah ulu hati dan satu kepala di atas pusat di situ. Bentuk tangannya si penolong adalah seperti ini. Begini. Mengepal tapi seperti ini. Terus apa yang harus dilakukan? Lakukan sama back close dulu, tangan ini tetap di sini. Nah, back close gunakan seperti tadi, disungkupkan, kemudian gunakan tangan. Tangan bawah, tangan dan lengan. Gunakan lengan bawah dan tangan. Kemudian pukul di antara tulang belikat tadi. Di antara tulang belikat. Saya coba. Oke, terlihat ya? Oke. Nih. Gunakan tangan. Di antara tulang belikat pukul. Gunakan kekuatan tangan bawah, lengan bawah dan tangan. Kalau tadi kan tangan. Sekarang lengan bawah dan tangan. Karena ini untuk anak. Tangannya letakkan tempat tadi, kemudian baru pukul. 1, 2, 3, 4, 5. Harus dilakukan ayunan. Harus lakukan ayunan. Gunakan tangannya. Tangan dan lengan digunakan. Gunakan ayunan. 1,
2, 3, 4, 5. Kita harapkan benda asing itu keluar. Kalau masih belum keluar, tukar tangan kanan kita yang masuk, kaki kanan yang masuk. Ya, posisi tadi yang saya sampaikan, tangan kanan ini masuk, naik di atas pusat satu kepal. Kemudian tangan kiri boleh memegang bahu kiri atau membantu tangan kanan sesuai dengan di postur tubuh si anak. Kalau besar dia kita coba pegang bahunya supaya tidak terjatuh. Kemudian ditarik ke atas sambil ditekan sambil ditarik ke atas. Kalau saya memberi istilah diulek gitu, supaya menghasilkan efek reflux, efek muntah. Ditekan ditarik. Saat kita normal sendiri, saat kita normal, kalau kita tekan sendiri di daerah yang tadi disebutkan, itu akan menghasilkan efek muntah, membuat agak mual, mengeluarkan benda asing. Yang diharapkan memang membuat efek muntah supaya benda asing itu terdorong keluar dan membuka jalan nafas si pasien. Jadi back blow tetap dilakukan. Jika tidak berhasil, lakukan Heimlich maneuver, tarik 5 kali ke belakang. Saya langsungkan untuk yang dewasa, lakukan hal yang sama. Kalau dewasa berarti gunakan lengan atas, lengan bawah dan tangan. Ayunannya lebih jauh dan lebih kuat. Kemudian tarikannya 2 tangan. Ditarik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian keluar. Misalnya habis makan ayam keluar sama mangkoknya ayamnya. Terlalu ada sama mangkoknya ayamnya kan. Gitu. Setelah itu baru kalau korbannya tetap sadar, ya ditenangkan. Yang paling penting saya harus sampaikan, terima kasih kan. Yang paling penting yang harus saya sampaikan adalah saat anak tersedak, ini yang sering dilakukan oleh orang tua adalah memberi minum. Jangan pernah memberi minum saat anak tersedak. Ya kan karena kasih minum, itu yang nggak boleh dilakukan. Kenapa? Saat itu dikhawatirkan benda asing yang tadi justru terdorong masuk ke dalam saluran nafas. Baik. Kita tunggu atau gimana? Ada yang mau dibahas, teman-teman? Posisi anak kalau agak besar harus dibikin agak tunduk gitu ya, Kang? Atau tegak aja kayak tadi? Oh iya, anak harus tunduk biar dapat supaya lebih memudahkan narik. Kalau tegak, justru dia kan saluran nafasnya tertutup. Jadi dia biar kemudian memudahkan kita untuk menarik, mendapatkan efek berat badan si anak saat kita tarik. Nah, yang jadi pertanyaan dia setelah ini, gimana kalau ibu hamil atau yang obesitas? Kan kesulitan tuh, kalau ibu hamil nggak mungkin kita tarik melakukan Heimlich maneuvernya di perut, kan ada janinnya. Kalau yang obesitas di perut kesulitan. Kita buat melingkarkan tangan ke perutnya juga agak sulit. Di mana adanya? Dia naik adanya di bawah ulu hati. Jadi letak tangan yang tadi adanya harusnya di atas pusat satu kepala atau di bawah ulu hati satu kepala, dia adanya persis di bawah ulu hati. Karena di tempat itu juga akan menghasilkan efek muntah, efek reflux, biar dia gampang keluar benda asingnya. Jadi di tengah-tengahnya. Kalau kita gunakan ini anggap orang dewasa yang sedang hamil atau orang yang obesitas. Kalau tadi kan adanya di antar pusat, anggaplah di sini. Kalau ini dianggap dari tangan di sini. Kalau dia karena perutnya ada janin atau dia obesitas, dia adanya di sini, persis di bawah ulu hati. Ditarik. Jadi tariknya seperti yang saya sampaikan, ditarik ke atas untuk menghasilkan efek muntah. Nah, sambil menunggu yang lain. Kang ada pertanyaan dulu, Kang. Kenapa? Ada pertanyaan dulu. Silakan. Kalau memasukkan jari boleh atau enggak? Mungkin ini maksudnya ibu mau berusaha mencungkil gitu yang. Oh iya, baik. Nyangkut. Masukkan jari boleh apa enggak? Memang gini. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah proses saat anak sudah tersedak, benda asingnya tidak terlihat di mulut. Kalau memasukkan jari boleh enggak? Kalau benda asingnya masih terlihat di sekitar di mulut dan masih bisa diraba oleh kita, itu bisa gitu. Ini sebenarnya finger swab. Jari kita masukkan, ikuti dinding pipi. Kalau ini dinding pipi, jari kita ikuti. Kalau ini mulutnya, ini luar mulutnya, ini belakang mulutnya.
Saya kasih lagi. Kalau ini dinding pipi, ini mulut lubang mulutnya. Jadi jari kita masuk mengikuti dinding pipi, kemudian kita tarik keluar. Jangan sampai malah mendorong benda asing itu masuk. Jadi chef parent harus memastikan kita bisa mengeluarkan dengan cara dikores atau dengan dijepit menggunakan jari. Jangan sampai akhirnya anaknya udah kesulitan bernafas, kemudian dia mungkin meronta-ronta, orang tuanya panik, malah mendorong dia masuknya benda asing itu lebih masuk ke dalam dan akhirnya kesulitan lagi. Jadi boleh finger swab di awal boleh dibersihkan, dikeluarkan dulu. Tapi kalau sudah yang tadi saya lakukan adalah benda asingnya udah tidak bisa teraba, kita harus lakukan tadi back close dan chest thrust atau handling maneuver. Iya, jadi mungkin saya tambahkan, Kang, kalau kita di UGD, kalau ibu atau bapak tidak betul-betul yakin melihat si makanannya dan kira-kira bisa dicungkil gitu, sebaiknya tidak mencoba. Betul. Dan pada saat berusaha mencungkil, hanya satu kali saja mencoba. Kalau satu kali gagal mendapatkan makanan itu, udah jangan korek-korek lagi, jangan coba-coba lagi untuk yang kedua, ketiga kalinya. Lebih baik langsung lakukan yang back to dan chest thrust itu, karena kita harapkan dengan posisi anak kepala di bawah itu nanti otomatis makanannya bisa keluar sendiri atau begitu. Itu kira-kira tambahan dari saya, Kang. Baik, betul sekali dok. Itulah kenapa tadi kita tidak sampaikan tentang mengeluarkan itu karena dikhawatirkan nanti, oh iya gitu, nanti coba lagi 2 kali 3 kali justru mendorong benda asing itu masuk. Itu memang kita berikan pemahaman tentang langsung lakukan back close dan handling maneuver. Betul. Jadi hati-hati sekali. Hati-hati dan teman-teman juga perlu latihan berulang-ulang gitu. Iya. Harus tarik gitu nggak bisa. Iya, harus betul-betul ya. Iya. Iya, memang biasanya itu yang agak sering orang tua mau lakukan ya. Anaknya buka mulutnya mau dicoba cungkil-cungkil, padahal itu. Yang dikhawatirkan malah menggunakan pinset yang dia punya gitu, malah jadi lain. Tadi ada pertanyaan. Hati-hati ya, ibu bapak ya. Ada pertanyaan tadi? Untuk duri ikan yang tertelan. Tertelan. Ini kalau tertelan itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau tertelan nggak ada masalah. Maksudnya dia akan masuk ke saluran cerna, nanti dia akan diproses melecatnya. Tapi yang jadi masalah adalah saat duri ikan tertelan, dia nyangkut gitu. Dia nempel nyangkut di belakang. Nah, duri ikan biasanya nyangkut benar. Dia nyangkut tuh biasanya. Nyangkut, itu yang agak sulit. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Sandro, kalau saya tidak menyarankan untuk dilakukan finger swab gitu, karena khawatir dorong. Ya, kalau kelihatan, sekali lagi kalau terlihat dan bisa dijangkau, lakukan sekali aja. Tadi penekanan oleh dokter adalah sekali aja. Jangan coba-coba terus-terusan celok-celok, akhirnya menimbulkan cedera baru atau yang lain-lainnya. Kalau bisa dapat, nah, kalau kita bicara dari kearifan lokal, orang tua, nenek, kakek, orang tua kita biasanya masih di kepel-kepel gitu ya, ditelan, kemudian supaya apa sih sebenarnya? Supaya dia masuk ke saluran makan, karena dibarengi dengan makanan. Jadi saat kita menelan, otomatis epiglottis menutup saluran nafas, akhirnya dia terdorong untuk tertelan. Jadi kalau tertelan nggak ada masalah. Justru yang khawatir adalah dia ada di situ, keluar nggak, ke dalam nggak. Caranya gimana? Bisa nggak dilakukan dengan cara yang dimudahkan? Itu bisa dilakukan tadi korek. Kalau nggak bisa juga, kalau saya memberikan triknya gini, anak tekak, ya, diberikan treatment sedikit, dia akan menimbulkan efek muntah. Itu yang akan mendorong. Jadi kalau tadi sama menggunakan saat kita lakukan Heimlich maneuver, supaya terjadi dorongan, dia keluar. Kalau biasanya kalau saya suka review materi, bentuk latihannya bentuknya seperti kantong udara ditarik, keluar gitu.
keluar kalau sumbatannya. Nah, kalau misalnya dia masih terlihat dikorek sambil ini trik dari saya, sambil disentuh anak tekaknya sedikit, biar ada refleks muntah. Nah, saat ada refleks muntah, keluar muntahan, dia terdorong keluar. Meskipun tingkat efektivitasnya saya belum bisa menghitung ini akan efektif atau tidak, tapi itu bisa dicoba. Tapi sekali lagi cuma sekali, saya sepakat dan saya akan jadi catatan saya juga pribadi, cukup sekali lakukan, coba itu. Kalau enggak, segera bawa ke rumah sakit, biarkan dokter yang menangani. Ya, mungkin tambahan juga Ibu Bapak. Sebenarnya kalau ketulangan ya istilahnya orang itu ketulangan, nyangkut duri ikan, iya, nyangkut duri ikan begitu itu memang sangat tidak nyaman sekali ya. Tapi sebenarnya secara proses tubuh dengan ditunggu itu kerongkongan kita itu memang sudah punya gerakan-gerakan yang sistematis. Dia akan pelan-pelan sambil mendorong makanan, dia berkontraksi gitu. Nanti tulang ikannya akan bisa lepas sendiri. Tapi untuk beberapa situasi di mana tulang ikan itu nyangkut agak lama, memang itu tidak nyaman ya karena sakit kan kita sakit, tapi bisa ditunggu sampai nanti dia nyerinya reda. Artinya kalau dia nyerinya sudah reda, artinya durinya sudah turun sendiri. Tapi kalau kira-kira dalam waktu setengah jam, 1 jam, nyerinya masih terus sama atau bahkan tambah parah, itu bisa langsung dibawa ke UGD saja, nanti akan dibantu diambil dengan alat. Jadi sebetulnya tidak ada treatment yang khusus sekali untuk penanganan di rumahnya. Cukup ditunggu aja ya dengan minum air boleh atau air garam gitu boleh ya untuk kalau ada atau dengan yang biasanya dengan nasi itu dengan tambah makanan lain itu akan membantu kerongkongan, kan akan tambah semangat tuh dia kontraksinya, jadi membantu juga durinya bisa cepat. Tapi kalau memang tidak terjadi ada progres nyerinya sama atau tambah UGD aja nanti dibantu gitu. Ya silakan dilanjutkan atau Ibu Bapak ada yang mau nyoba, kayaknya nggak ada Kang, malu semua ini. Malu-malu semua kelihatannya. Iya. Silakan dilanjut, masih waktunya kita mungkin 5 atau 10 menit lagi aja ya Kang. Ya saya juga melihat waktunya sudah semakin mendekati. Paling tidak gini, saya cuma sekedar mereview lagi tentang yang coklat tadi. Pertama, saat terlihat anak tersedak, jangan berikan minum, itu penting. Jangan langsung memberikan minum karena khawatir benda asing itu justru masuk ke saluran nafas yang akan memperburuk keadaan. Setelah itu baru kemudian lakukan back dose yang tadi. Kalau dia bayi, tadi saya sempat kita praktekkan sama-sama, lakukan back dose dengan cara gunakan tangan, berikan pukulan. Jangan lagi jadi perdebatan dan pertanyaan berapa keras, bagaimana caranya itu. Lakukan saja, nanti kita sebagai orang tua atau orang nolong pasti akan tahu seberapa harus kita lakukan. Gitu. Kita nggak pernah tahu di pukulan keberapa dia akan memuntahkan makanannya atau benda pada dari dalam tubuhnya kemudian keluar. Nah kemudian kalau nggak dapat juga chest press itu dilakukan supaya ada dorongan benda asing keluar. Setelah itu lakukan miring posisi recovery atau miring stabil. Juga sama juga jika terjadi pada anak tadi. Posisinya hampir sama anak dengan yang anak orang dewasa hampir sama, cuma treatmentnya adalah kalau anak tadi pukulannya menggunakan lengan bawah dan tangan, kalau orang dewasa semua lengan dan tangan dipukul. Kemudian Heimlich manuvernya kalau untuk anak bisa gunakan satu tangan memegang bahu dengan cara ini masuk ke atas pusat, kemudian di bawah ulu hati untuk memberikan refleks muntah, ditarik ke atas, bukan cuma ditarik ke belakang tapi agak ke atas, bukan cuma ditarik begini tapi agak diangkat ke atas, bukan cuma ditarik gini tapi agak supaya ada dorongan kemudian menghasilkan refleks muntah. Setelah itu baru kalau untuk yang dewasa gunakan 2 tangan
Tadi kita bicara tentang orang hamil, ada ibu hamil. Ibu hamil berarti bukan di perut, tapi di bawah ulu hati persis. Di bawah ulu hatinya ditarik. Kalau orang yang obesitas juga sama, di bawah ulu hatinya. Back close-nya sama nggak? Tetap sama. Lakukan sama. Nggak ada perbedaan back close-nya. Kalau untuk anak-anak, untuk bayi tangan, untuk anak-anak lengan bawah dan tangan, untuk orang dewasa lengan atas, lengan bawah dan tangan. Banyak 5 kali. Jika tidak berhasil, lakukan kombinasi chest thrust atau hamstring maneuver. Jika terjadi anak tidak sadar atau si pasien tidak sadar, nanti baru dilanjutkan dengan CPR atau RJP. Itu sesi yang sudah pernah dilewati oleh teman-teman sebelumnya. Kita dong, mungkin. Oke, terima kasih banyak Kang Mosa. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita sudahi ya, sudah kita pada sore hari ini. Mungkin saya berikan beberapa highlight ya sebagai kesimpulan juga. Jadi berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Mosa, Ibu Bapak, mudah-mudahan bisa menangkap bahwa utama sekali supaya Ibu dan Bapak jangan panik. Saya rasa itu langkah yang paling pertama-tama harus Ibu Bapak coba latih selalu ya kalau menghadapi kondisi gawat darurat pada anak itu. Saya tahu memang pasti sangat sulit sekali menahan perasaan kalau melihat anak jatuh atau kenapa sesak napas atau apa. Tetapi diupayakan, dicoba, dilatih terus supaya Ibu Bapak tenang, jangan panik, supaya juga tidak memberikan energi negatif ke anak. Nanti anaknya tambah histeris juga melihat orang tuanya stres, itu lalu pasangannya tambah kacau semua, malah tidak bisa membantu anak sama sekali. Seperti prinsip kalau kita di dalam pesawat begitu, orang tua harus yang memakai masker dulu baru membantu anaknya. Jadi artinya orang tua harus dalam kondisi yang siap dulu baru bisa memberikan pertolongan yang baik untuk anaknya. Kira-kira begitu. Lalu juga yang terpenting adalah supaya Ibu Bapak mudah-mudahan melalui kelas ini sudah bisa memetakan penjelasan Kang Mosa tadi apa-apa saja yang kira-kira bisa menjadi resiko-resiko dan seberapa besar sebenarnya resiko dan bahaya sesuai dengan apa yang ada di lingkungan rumah kita sendiri dan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih aware lagi melihat sekitar anak, alat-alat apa yang biasanya anak-anak gunakan, dan bisa memetakan kira-kira ada risiko-risiko bahaya seperti apa, dan bisa mempersiapkan untuk supaya kalau terjadi apa-apa orang tua siap. Bukan berarti harus jadi paranoid ya Ibu Bapak ya, lalu melarang-larang anaknya nggak boleh main, nggak boleh ini, nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu, gitu. Kasihan juga anak-anak harus eksplor. Tapi kita sebagai orang tua bisa tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan kalau terjadi kondisi gawat darurat. Begitu Ibu Bapak, sebenarnya sangat menarik sekali kelas kita sore hari ini. Tetapi keterbatasan waktu hanya bisa sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bapak semua dan bisa menjadi kesadaran kita semua bahwa keselamatan itu adalah bukan hanya tanggung jawab tenaga medis saja, bukan hanya tanggung jawab guru-guru di sekolah, tapi tanggung jawab kita menyediakan lingkungan kehidupan yang aman bagi anak-anak kita. Ya, nanti Ibu Bapak yang sudah menuliskan alamat emailnya, Terry akan saya kirimkan ke email yang sudah ditulis ya. Terima kasih banyak Kang Mosa sudah menyediakan waktu dan bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita dengan praktek-praktek itu sangat penting sekali. Karena orang tua butuh tahu harus berbuat apa, bukan hanya sekedar teori-teori aja, tapi harus bisa praktek. Mudah-mudahan Bapak bisa nanti mempraktekkan sendiri di rumah.
Saya titip salam, terima kasih untuk Safe Kids Indonesia, dan ini mungkin dari PMI ya lokasinya, Kang Musa. Kenapa? Syutingnya hari ini di kantornya PMI. Apa? Oh, tadi sekretariatnya, ini sekretariat Safe Kids. Oh, di Safe Kids. Oke. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Safe Kids Indonesia sudah bersedia berkolaborasi sama-sama dengan kita sore hari ini. Mohon maaf atas kendala-kendala tadi. Gak apa-apa, biasa sinyal karena memang cuaca lagi nggak stabil juga ini. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk ibu bapak semua ya yang sudah sangat tinggi antusiasnya mengikuti kelas ini. Saya yakin, saya percaya dengan ibu bapak mengikuti kelas ini itu salah satu bukti wujud bahwa ibu bapak peduli dengan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak ibu bapak sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan dari pelaksanaan kelas ini. Dengan ini saya tutup rangkaian kelas pertolongan pertama. Kita bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Kang Mosa. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua.